Oke ya, sudah terlihat ya bahannya di bahan ke-12. Oke, di bahan ke-12 ini kita akan berbicara ya tentang bagaimana sih kita mengumpulkan yang namanya data primer ya. Data primer ini data yang memang langsung kita ambil dari responden yang tersebut gitu. Ya, tadi kan sudah kita bahas nih bagaimana cara tadi mengumpulkan data, cara membuat soal kuesioner, kemudian bagaimana mencari atau mungkin data yang menguji data awal, uji validitas, uji reliabilitas. Nah, sekarang adalah bagaimana mengumpulkan data primer yang ada ini. Nah, pengumpulan data primer, teman-teman setelah mempelajari data primer dalam riset pemasaran ini diharapkan bisa ngumpulin nih. Nanti kan data tadi sudah ada soalnya, kemudian share ke responden, kemudian kembali. Nah, sekarang lebih condong banyak menggunakan Google Form ya di dalam pengisian dan sebagainya. Pengertian data primer secara umum ya, data primer merupakan sebuah data penelitian yang dalam mengumpulkan suatu informasi dilakukan dengan cara langsung pada sumber aslinya. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan cara wawancara ya, dengan cara pendapat ya, dari perorangan ya, atau kelompok ya, atau bisa juga melalui hasil observasi. Nah, peristiwa ya, hasil uji coba suatu benda di sini. Nah, ini adalah data primer gitu. Data primer di sini secara otomatis ya data tersebut itu dikumpulkan langsung dari saat kita interview atau wawancara, baik itu perorangan, baik itu kelompok ya, atau juga bisa kita interview dengan menggunakan online ya, dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Jmeet ya, dengan menggunakan video call dan sebagainya. Saat ini mudah ya, dengan zaman-zaman dulu kita harus datang, harus ketemu, saat ini bisa kita meminta waktu kepada narasumber untuk melakukan penilaian, untuk melakukan interview, untuk melakukan suatu pencarian data dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Secara singkatnya adalah pengumpulan informasi untuk data primer ini dengan metode survei ya, kuesioner atau mencari jawaban ya, atau riset bersangkutan mengenai data yang dibutuhkan. Ya. Data primer juga menggunakan data observasi ya, manakala melakukan penelitian ya terhadap suatu benda, kemudian hasilnya dikumpulkan sehingga menjadi sebuah data. Nah, ini ya, observasi di lapangan, kumpulin berbagai macam jenis data yang ada ya. Nah, kemudian hasilnya dikumpulkan menjadi sebuah data yang bisa kita olah di dalam data primer ini. Beberapa pengertian dari data primer nih menurut para ahli ya. Dan para ahli mengatakan ada yang pertama adalah Sugiono. Sugiono menyatakan bahwa data primer ini menurut Sugiono sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiono mengatakan juga sumber data primer ini adalah wawancara dengan subjek penelitian, baik dilakukan secara observasi ataupun secara pengamatan langsung. Nah, juga menurut Sanusi ya. Sanusi juga mengatakan bahwa data primer adalah suatu data yang pertama kali dikumpulkan serta ditulis peneliti. Nah, ini Sanusi. Ada lagi menurut Danang Sunyoto. Nah, dia mengatakan apa? Data primer itu adalah data yang asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. Kelebihan data primer. Apa kelebihannya, Pak? Kelebihannya pertama adalah data primer itu merupakan sumber data yang dikumpulkan berdasarkan riset langsung. Artinya, data yang dihasilkan ini bisa dibuktikan kebenarannya. Karena dia langsung ya dari narasumbernya. Kelebihan lainnya apa? Kelebihan lainnya di dalam data primer tidak ada unsur kebohongan. Karena bisa mengetahui sumber dari mana data yang dikumpulkan dan kita bisa melakukan check and recheck bagaimana kevalidan data tersebut. Itu kelebihan data primer. Ada kekurangan data primer. Kekurangannya apa, Pak? Kekurangannya yang pertama, untuk data primer selain punya kelebihan juga punya kekurangan yang dimiliki untuk waktu yang sangat dibutuhkan saat mengumpulkan informasi jauh lebih lama. Lama banget di waktu yang pertama ini. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan ini kita harus ketemu orangnya, bikin janjian dulu, bikin schedule dulu, sehingga dan waktu kita pun mengorbankan waktu kesibukan kita.
Kita menyesuaikan dengan waktu kekosongan dari orang tersebut, dari narasumber tersebut. Yang kedua, kekurangan data primer adalah soal biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan data primer lumayan besar ya. Anda datang ke tempatnya, janjian, Anda butuh uang transport dan sebagainya. Atau mungkin Anda di situ berikan sesuatu hal yang memang ibaratnya souvenir dan sebagainya ketika sudah selesai melakukan suatu interview. Ini yang dikatakan dengan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang dibutuhkan lebih lumayan mahal. Ciri-ciri data primer. Apa ciri-cirinya yang pertama? Pertama, bersifat utama. Data primer tidak akan mungkin digantikan dengan jenis data lainnya. Kenapa? Karena keberadaan umumnya memegang posisi utama ya dalam sebuah penelitian. Yang kedua, data dihasilkan secara langsung. Perbedaan yang cukup menonjol ya antara data sekunder dan data primer terletak pada cara mengambil datanya. Dalam hal ini, data diperoleh tanpa perlu menggunakan perantara ketiga atau bisa diperoleh secara langsung. Ini adalah data secara langsung. Yang ketiga adalah cara memperoleh data primer. Apa nih caranya? Secara umum terdapat 3 cara yang untuk mendapatkan data primer, yaitu lewat wawancara, observasi, dan melakukan survei dengan cara pengisian kuesioner tersebut. Itu adalah ciri-ciri data primer. Contoh data primer nih. Data primer ini biasanya bersifat data kualitatif. Kalau kualitatif ini adalah data yang memang dibutuhkan ya untuk mencari tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan. Diperoleh dengan menggunakan interview. Kalau interview itu adalah penggalian yang mendalam, penggalian yang benar-benar meng-cross-check, dan ini harus ketemu langsung dengan yang akan kita wawancara sebagai narasumber ya atau respondennya, kemudian ditanya secara langsung. Mau online, mau offline boleh kalau saat ini. Yang kedua, jumlah mahasiswa, misalnya kampus Pertiwi nih, yang membawa motor pada tahun 2009 sampai 2011. Nah, ini kan kuantitatif datanya ya. Tinggal dilihat minta datanya ya, data primernya. Boleh, ini kuantitatif. Muncul angka. Yang ketiga adalah jumlah mahasiswi Pertiwi yang memakai jilbab misalnya. Itu kan juga sama. Ini adalah kuantitatif. Dengan data ini adalah data kuantitatif, berarti semua muncul angka. Kalau kualitatif munculnya tidak angka, tapi dia adalah penggalian informasi. Itu ada kualitasnya. Apa kualitas yang digunakan di situ? Sehingga kualitas yang digunakan di situ mau tidak mau kualitatif ini dianggapnya data yang paling lebih dalam. Kenapa? Karena pertanyaannya bisa menggali sampai ke akarnya. Pertanyaannya bisa menggali sampai sedalam-dalamnya. Jadi kalau ibarat bola salju, itu menggelinding pertanyaannya. Misal tingkat kepuasan mahasiswa. Masuk semester 1 mengatakan puas. Semester kedua, ketiga, tidak puas. Misalnya ada permasalahan apa yang memang ada di situ yang dia rasakan pelayanan kurang dan sebagainya. Orang berikutnya di semester keempat tanyakan lagi, oh jawabannya puas, semester kelima nggak puas. Nah, digali sampai dengan dia mencari dan mengapakan data yang valid. Inilah yang namanya kualitatif. Datanya bersifat kualitas. Kalau kuantitatif, biasa menggunakan angka yang digunakan. Contoh data primer dalam penelitian ya. Data primer misalnya merek sabun yang laris di Temanggung misalnya. Nah, ini adalah datanya. Merek apa aja nih sabun yang ada? Yang berikutnya adalah seorang mahasiswa mendapatkan tugas mengumpulkan data primer ya, sebuah merek sabun yang laris di Kota Temanggung. Untuk mendapatkan data primer, maka seorang mahasiswa tersebut harus melakukan riset langsung kepada beberapa pemilik warung yang ada di Temanggung. Tanya ya, beberapa warung ya, tanya, mana sabun apa yang paling laris? Ya, sampai kita mendapatkan data yang akurat dari masing-masing warung, kemudian kita menyimpulkan, oh ternyata sabun A inilah yang paling laris. Sementara yang paling kedua apa? Sabun C misalnya atau sabun D dan sebagainya. Silakan. Itu tergantung dari data yang kita ambil, yang kita tanyakan kepada responden. Berikutnya, biasanya untuk mempermudah mahasiswa menyiapkan sebuah kuesioner. Beberapa kuesioner tersebut ya dibagikan ke warung dan pemilik warung yang mengisi.
Bisa kalau gini. Jadi nanti kita kasih kuesioner, nanti pemilik warung yang mengisi. Biasanya dalam kuesioner berisi data merek sabun, rata-rata penjualan per hari dan lain-lain. Berikutnya, jika tidak menggunakan kuesioner, ini lama banget ya. Karena kenapa? Tidak mungkin juga kita menanyakan banyaknya pertanyaan yang masuk ke warung-warung yang ada di daerah Temanggung. Berapa lama kita mencari data tersebut? Kalau menggunakan data dengan menggunakan selain kuesioner dengan menggunakan interview. Kemudian, kevalidan data bisa diuji, namun hal ini tidak berlaku permanen karena data hanya berlaku pada saat penelitian selanjutnya. Dan data penelitian kan karena dia terus berkembang ya, data yang kita pakai 2022, mungkin di tahun 2025 atau 2030 sudah mulai tidak relevan gitu. Jadi nanti ada penelitian yang lebih lanjut yang di data yang di tahun-tahun yang lebih valid, terbaru. Makanya kan buku saja dalam penelitian itu idealnya 10 tahun terakhir ya, teori-teori yang ada. Kemudian jurnal biasanya 10 tahun boleh lah, atau kalau mau lebih valid perkembangannya ya itu 5 tahun lah. 5 tahun itu dianggap lebih valid ya. Karena apa? Karena dia jarak antara tahunnya perubahannya tidak terlalu beda ya. Kalau udah nyampe 10 tahun ke bawah udah jelas perbedaan dari zaman ke zamannya berbeda. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan ya di dalam pertemuan ini. Ya, mungkin ada pertanyaan atau apa, dipersilahkan. Nanti Cukup, Pak. 2 minggu ke depan ya, kita berarti minggu depan kita udah enggak ya, kita blok, dan ini anggap ini 2 kali pertemuan. Setelah itu nanti teman-teman di pertemuan 2 minggu ke depan siapkan ya profil perusahaannya, kemudian marketing apa yang sudah dijalankan di sana ya. Kemudian setelah itu akan muncul nih masalah-masalahnya itu apa dalam marketing tersebut, digali, jelaskan, nanti kita diskusi di 2 minggu yang akan datang ya. Seperti itu ya untuk tugas di presentasi di 2 minggu depan. Di minggu depan masing-masing presentasinya perorangan ya, jadi kan tempat kerjanya masing-masing. Nanti dari masing-masing silahkan dijelaskan. Nah kemudian urutan nanti yang tampil nanti di grup ya, siapa yang mau tampil duluan, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, biar nanti prepare, persiapan. Teman-teman yang akan tampil, nah diusahakan nanti pakai laptop ya, diusahakan pakai laptop, jadi biar teman-teman nanti bisa screen ya. Kalau di luar teman-teman gunakanlah bawa laptop, kemudian bisa tertib dengan menggunakan HP dan sebagainya. Sekarang mudah lah ya penggunaannya. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, monggo.